Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Polda Metro Jaya memanggil Roy Suryo untuk dimintai klarifikasi. Roy mengaku siap menghadiri pemeriksaan. Sementara pengamat hukum mewanti-wanti penyelidik berhati-hati agar tidak terjadi kesesatan objek dalam penyelidikan. Tudingan soal keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kini memasuki babak baru. Penyidik Polda Metro Jaya mengirimkan undangan klarifikasi kepada Roy Suryo untuk menjalani klarifikasi hari ini. Roy Suryo adalah satu dari 5 orang terlapor yang dilaporkan Jokowi atas kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Sesaat sebelum diperiksa, Roy Suryo dalam tayangan Sapa Indonesia Kamis pagi menyebut siap menghadiri pemeriksaan Polda Metro. Roy kembali menyebut keaslian ijazah Jokowi dipertanyakan karena skripsi Jokowi juga dinilai tidak lengkap. Kami dapat skripsi, justru ketika dapat skripsi itu Mbak, kami bisa sampaikan skripsinya karena itu primary evidence ya, dan itu skripsi nggak bisa dikatakan salinan gitu ya. Itu skripsi resmi yang disimpan di Universitas Gadjah Mada. Disampaikan oleh siapa waktu itu? Disampaikan oleh wakil rektor. Kepada Anda? Iya, dan saya Dr. Reswan, dan itu kita periksa dan disitulah kita menemukan banyak sekali kejanggalannya, tidak ada lembar pengesahan, tidak ada nama Kasmujur dan sebagainya, dan satu kesimpulannya Mbak, sepele saja. Tidak ada nama tidak ada nama dosen pembimbingnya, nggak ada, Pak Kasmujur nggak ada. Di lembar? Di lembar di dalam skripsi itu. Kan aneh gitu, yang namanya dosen pembimbing meskipun itu bukan dosen pembimbing akademik ya, misalnya ya, meskipun itu dosen pembimbing skripsi, meskipun sekarang ada juga kayaknya ada sinkronisasi, tadinya dosen skripsi lo ya, terus sekarang dikoreksi jadi mengaku oke lah, tapi tidak ada lembar pengujian. Dan kesimpulannya kita jelas, kalau dari sebuah telur yang busuk, anggap aja skripsi ini busuk, tidak mungkin menghasilkan hewan atau ayam yang bagus. Jadi nggak mungkin ada ijazah yang bagus, ijazah yang benar kalau dari skripsinya seperti ini. Kalau nanti misalnya ijazahnya itu dinyatakan otentik gitu, atau misalnya dia asli gitu ya, skripsinya kayak gini kok bisa ijazah asli, biar masyarakat yang menilai. Pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menilai penyelidik Polda Metro harus berhati-hati agar tidak terjadi kesesatan objek. Penyelidik harus memastikan objek penyelidikannya antara memeriksa ijazah yang sempat diunggah dan viral di akun X atau ijazah yang dipegang oleh Jokowi. Sebelumnya, salah satu akun di X sempat mengunggah foto ijazah Jokowi dengan narasi yang diklaim sebagai ijazah asli Jokowi. Tapi juga demikian juga, ini kesesatan objek menurut saya. Ada mistak yang diunggah ternyata tidak betul. Yang betul ada yang dibawa Jokowi. Nah, ini problem besar nanti. Makanya saya kira nanti penyidik juga harus hati-hati. Sebetulnya yang jadi problem itu yang dibawa Pak Jokowi, apa yang diunggah. Yang diunggah betul tidak. Kalau itu analisnya ke sana berarti selama ini ada mistak, kesesatan tentang objek dalam suatu penyelesaian perkara. Harusnya dan nanti akan seperti apa ujungnya ketika siapa yang mengunggah tadi, yang di objek tadi, objek yang dikaji oleh masyarakat tadi, Mbak, itu ternyata objek yang keliru, misalkan seperti itu nggak bisa dijadikan sebagai alasan. Jadi yang jadikan objek yang sekarang diuji lab itu yang asli. Sementara itu terkait penyelidikan Bareskrim terkait gugatan ijazahnya, Jokowi menyebut sejumlah barang bukti termasuk ijazahnya masih dipegang oleh Bareskrim untuk keperluan penyelidikan dan pemeriksaan laboratorium forensik. Selain penyelidikan Bareskrim, Jokowi menyebut akan memenuhi proses hukum, termasuk terkait 2 laporan lain yang saat ini juga berjalan, yakni di Polda Metro Jaya dan Sleman. Supaya tahu ya, di Bareskrim itu ada aduan. Ada aduan dari seseorang, menyerahkan berkas ijazah asli, baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD, kita berikan. Sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Yang kedua, ada yang kita melaporkan, itu di Polda Metro, itu beda lagi. Tolong ada lagi yang di sini, di Solo, itu perdata, beda lagi. Akhir April lalu, Jokowi melaporkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Kini penyelidikan polisi tengah bergulir untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Tim Liputan Kompas TV.
Lalu apakah Roy Suryo jadi menghadiri undangan klarifikasi Polda Metro hari ini? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Janivan Prapta di Polda Metro Jaya. Selamat siang Jihan, apakah siang ini Roy Suryo sudah tiba dan menjalani klarifikasi di Polda Metro? Ya, Bella dan juga saudara, memang informasinya ini Roy Suryo beserta juga dengan Dr. Tifa ini sudah datang, bahkan sudah masuk ke dalam untuk kemudian menjalankan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya, yang mana memang kasusnya masih seputar dari tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo, yang mana bila di Polda Metro Jaya ini pelapornya adalah Joko Widodo sendiri yang melaporkan Roy Suryo CS dan juga Dr. Tifa. Memang kabarnya selain Roy Suryo dan Dr. Tifa ini akan ada sejumlah orang lagi yang akan diperiksa, namun memang nama-nama tersebut belum diinformasikan kepada kami. Lalu untuk hingga saat ini tadi informasinya untuk pemanggilan ini dipanggil ataupun pemeriksaan ini mengundang Roy Suryo dan juga Dr. Tifa pada pukul 9 pagi. Lalu informasinya ini dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini sudah tiba sejak pukul 10 dan sekarang sedang menjalani proses penyelidikan begitu ya oleh pihak kepolisian di Polda Metro Jaya, yang memang tadi kami juga sempat bertemu dengan tim kuasa hukum dari Roy Suryo yang menunjukkan ataupun memberikan dukungannya terhadap Roy Suryo CS dan juga Dr. Tifa terkait pemeriksaan dirinya yang dilaporkan oleh tim ataupun pihak dari Jokowi tersebut, yang memang tadi kami juga sempat mendengar bahwa hal-hal yang diinformasikan oleh tim kuasa hukum tersebut seperti dari Ahmad Hozinuddin, Petrus Celestinus selaku tim pengacara ini kemudian menyatakan hal-hal seperti agar tidak adanya kriminalisasi atau jangan sampai ada kriminalisasi terhadap Roy Suryo maupun saksi-saksi yang sedang diperiksa hari ini. Selain itu tadi juga memang ada dari pengamat politik, yakni ada Marwan Batubara yang kemudian menyampaikan juga bahwa diharapkan bahwa untuk pemeriksaan hari ini terhadap kedua orang tersebut ini berjalan dengan lancar, dan selain berjalan dengan lancar ini agar tidak adanya hal-hal yang atau hak-hak mereka yang dilanggar seperti pemeriksaan yang lama hingga makan waktu belasan jam seperti itu. Dan memang hingga saat ini kami pun masih menunggu informasi terkini dari hasil penyelidikan tersebut karena memang prosesnya ini masih berlangsung. Nah, kalau kita berbicara terkait sudah ada berapa yang kemudian diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya, memang sudah ada sejumlah saksi yang diperiksa sejak beberapa waktu lalu, yakni ada 4 saksi yang bernama Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Kurnia, dan juga Rizal Fadilah yang merupakan wakil ketua dari tim pembela ulama dan aktivis. Dan tadi kemudian ditegaskan kembali oleh Marwan Batubara selaku dari pengamat politik agar semuanya berjalan dengan lancar dan dari Roy Suryo ini bisa didengar, maksud saya dari pihak Roy Suryo ini diperiksa dan bisa berjalan dengan lancar, dan semua hal-hal yang mungkin dibawa oleh pihak Roy Suryo ini bisa kemudian didengar dan dipertimbangkan oleh penyidik. Berikut pernyataan langsung dari Marwan Batubara selaku pengamat politik. Proses dulu yang digugat itu buktikan bahwa ijazahnya itu memang benar asli, dan kalau memang tidak maka ini harus menjadi tugas polisi untuk memproses itu dulu. Jangan melakukan kriminalisasi ya kepada teman-teman kami ya, terutama Mas Roy, Bu Tifa, Pak Rizal, Mas Rismon, bukan Mas tapi Lai ya, Lai Rismon, dan juga Bu Kurnia. Ini harus dibuktikan dulu.
Dan yang berikutnya saya juga ingin ingatkan, kalau sampai ini terjadi mengulang kasus Gus Nur dan Bambang Tri, maka polisi sudah melanggar konstitusi, melanggar HAM, dan sebaliknya juga kita ingin supaya teman-teman kita itu diperlakukan seperti seharusnya mengikuti pro justisia, ya. Saya kira ini harus dijalankan. Ya, itu dia Bella dan juga saudara, pernyataan langsung dari Marwan Batubara selaku pengamat politik yang kemudian menekankan untuk pemeriksaan hari ini kepada dua saksi yang diperiksa, yakni Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, ini berfokus kepada pro justisia atau berfokus kepada keadilan. Begitu, Bella. Baik, kita akan nantikan hasil dari pemberian keterangan yang dilaksanakan pada siang hari ini di Polda Metro Jaya untuk Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan Janifan Prapta, langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali.